ribetnya gitu. Kalian udah nikah nih, mau nggak tinggal sama mertua? Nggak sama. Nggak mau lagi. Sumpah. Skip. Iya benar kayak. Tadinya cuma suka diem-diem gitu. Oh jadi pada Suka tahu. diem-diem, iya. Terus habis itu dia tahu, terus ya udah confess aja. Kamu yang confess. Iya. Wow, ini sebuah langkah Bukan berani. cuma gua doang yang berani Sebuah ya. langkah berani, cewek confess duluan. Wah. Halo semuanya, welcome to PPK, Podcast Pulang Kantor. Tepuk tangan dong, yang kenceng. Sejujurnya ngantuk banget anjir. Jujur. Ngantuk banget sejujurnya. Ini kita mau bahas apa sih hari ini, Kak? Girls time. Oke, ini girls time. Jadi kalau kalian cowok yang nonton skip aja. Enggak, bercanda. Ini buat cowok-cowok yang nonton, ini kalian bisa tahu nih point of view dari cewek-cewek zaman sekarang Benar. soal hubungan sih. Lebih tepatnya emang ada di hubungan. Kan kita-kita pun Pak, kamu punya pacar kan? Punya. Ini siapa? Pada punya pacar kan? Punya. Nah, itu kalian udah pada mulai pacaran awalnya itu sejak kapan? Apa dulu? Ada nggak yang pacarannya sejak kayak sekolah gitu atau kuliah? Tapi sebelumnya kita di sini perempuan-perempuan ini beda-beda umur ya. Iya, betul. Jadi Kita mungkin nih- pemikirannya berbeda-beda juga. Makanya dari situ pengen kita ulik, kayak kita pengen cari tahu betul. soal Relationship-nya. relationship-nya ataupun soal apapun itulah ya pokoknya ya. Agak nyetrum ya mic-nya ya. Iya, jadi kita ini Mbak dari berbagai kalangan umur, terus kita juga mau sharing-sharing soal gimana sih pandangan kita soal hubungan yang lagi kita jalanin ataupun kedepannya mau seperti apa gitu. Coba tadi, Kia umur berapa? aku umur 22. Aku 20. Allah. Aku tahun ini 23 bulan depan. Ya Allah. Enggak, gue 26, gue sama Naila udah beda 6 tahun. Iya, it's okay loh. Berarti kan kita juga jadi tahu pandangan yang lebih pro-nya nih dari umur-umur kita. Kak, itu kesetrum kakak tangan berair kali? Kesetrum mulu anjir. Tahu sih. Oke. Tadi tanya apa? Pacaran. Iya, jadi udah ada nggak yang pacaran tuh kayak sejak sekolah gitu, zaman sekolah, atau yang pacarnya tuh masih awet sampai sekarang gitu? Tanya dari yang muda dulu. Ya, yang muda dulu nih. Coba, Nay. Paling muda kan, Nay? Ya, Ayo. Pacaran dari umur? pertama kali pacaran. Kalau pertama kali pacaran itu waktu kelas 5 SD. Wih, itu cinta-cinta monyet ya. Tapi sampai 7 tahun. Wah, oh banget nih. Wow. Terus kalau abis itu putus kan, terus sekarang udah sama yang kenal di kuliah, teman kuliah. Berarti cuma 2 kali pacaran dong. Wow. Lama juga ya. Itu bukan cinta monyet dong, Kak. Kalau sampai kayak gitu. Enggak, gue pikir cuma cinta monyet yang kayak sebentar doang. Tadinya aku juga bingung kok bisa seawet itu gitu. 7 tahun berarti sampai Sampai kuliah. Kuliah awal. Kuliah awal. Dan tuh sama pacaran sekarang kuliahnya dari semester berapa pacarannya? Dari semester 2. Oh, berarti jaraknya nggak jauh dong itu. Perpindahan dari Kan pacaran. abis dari masuk kuliah, putus, abis itu ke pacar yang baru gitu. Oke. Itu cinlok berarti. Eh, jatuhnya nggak cinlok sih. Beda kampus atau gimana? Sekelas waktu itu, sekelas. Maksudnya gak cinlok, tapi lu sekelas tapi gak cinlok, terus gimana itu? Pacarannya gara-gara apa tuh? Jadi waktu itu aku sukanya gue apa aku nih? Gua aja udah. Oke. Gue Ana. aku aja deh. Aku waktu itu suka sama dia karena waktu itu kan pas di kelas disuruh presentasi tentang diri kan. Nah, dia ini presentasinya tuh unik karena dia dia jadi korban pembuli di SD-nya dulu. Oh, dia yang dibully. Dia dibully, dia cerita tuh waktu presentasinya. terus ya udah, terus aku penasaran aja sama jalan hidupnya. Bukan awalnya sih cuma suka, menarik nih gitu. Kenapa dia sampai dulu digituin? Pas ngelihat tanpa dibulinya ternyata dia semenyenangkan itu. Jadi suka. Terus tadinya cuma suka diem-diem gitu. Oh, jadi Suka diem-diem, iya. Terus habis itu dia tahu, terus ya udah confess aja. Kamu yang confess. Iya. Wow, ini sebuah langkah Bukan berani. cuma gua doang yang berani Sebuah ya. langkah berani, cewek confess duluan. Wah. Iya, cewek-cewek banyak. Tapi yang nembak lu atau? Kalau yang confess kan aku. Terus ternyata dia juga emang suka sama aku. Tapi dari Jadi- yang ngajak pacaran tuh dia. Dia. Iya kan, gak aneh kan kalau cewek confess. Enggak, sebenarnya tapi enggak aneh, tapi mungkin kan orang kan mewajarkannya, oh ya udah kalau emang lu cowok lu make a move duluan. gitu. Biasanya kan cowok duluan Iya, kan. biasanya cowok duluan. Tapi posisi waktu itu jomblo, sama-sama jomblo. Iya.
Berarti Pause gitu jawabnya. nggak berarti udah putus sama yang SD itu. Udah dong. udah. Udah dong. Tapi sekarang udah berapa lama tuh berarti pacaran sampai sekarang? 1,5 tahun. Sekarang semester berapa sih? Semester 5. Tadi yang salsa tuan salsa sudah daripada gue. Jadi gue lanjut. Gue sebenarnya kalau gak beda jauh sama si Naila, gue itu pacaran emang sejak kelas 5 SD. Gue sebenarnya malu banget tau gak sih? Cinta monyet, cinta monyet. Itu adalah cinta monyet Kak, karena aku tuh kelas 6 putus. Maksudnya kayak emang ya bener cuma kirim Ya kan, cuma surat gitu-gitu gitu doang. ya, kirim surat gitu. Tapi emang yang belakang gak usah ngatawain deh. Berisik banget nih, gue terdistract nih. Nah tapi gue tuh emang perpindahan pacarnya tuh lumayan gitu kan. Maksudnya kayak SMP ada pacar lagi, beda lagi gitu-gitu. Tapi gue itu biasanya pacaran gue lebih suka yang beda umurnya tuh lumayan gitu. Maksudnya gue tuh seringnya waktu itu pacaran sama kakak kelas gitu-gitu. Tapi kalau yang mas umuran tuh entah kenapa gak pernah work gitu di gue. Makanya sekarang pacar gue yang sekarang pun jarak jauhnya Lebih tua ya? Iya, Lebih tua. lebih tua dari gue, beda 5 tahun cuy. Dia umur? Dia sekarang umurnya 27. Oh, nggak beda jauh Ya, sama dia gue. 27 sekarang. Terus kayak, nah kalau gue cinlok kalau yang sekarang. Cinloknya tapi bukan di kampus. Tapi kan Dimana? karena kan kalau misalnya gue SMP dia udah kuliah. Dia udah, Ha-ha. gue kuliah dia udah Nggak ketemu kerja, aja. nggak ketemu. Tunggu dia buat kerja. Iya, gue ke cinloknya di tempat magang waktu itu. Terus sekarang udah 1,5 tahunan. Gak usah disepil di mananya ya. Mulutnya lemes banget lo yang belakang. Nih, diem aja napa? Gak usah kayak komentator bola lo. Nah terus kan ya udah sekarang kalau aku hubungannya sekarang udah 1,5 tahun gitu. Oh. Sama yang lebih tua. Coba kalau salsa spill. Kalau aku sama nih sebenarnya ceritanya kayak pacaran mulainya dari SD. Kelasnya nggak tahu sih kelas berapa, cuman ya gitu benar kata Kak Ana juga Cinta monyet. doang. Terus SMP SMA juga pacaran tapi nggak jelas. Terus habis itu kalau sama yang sekarang itu dimulainya dari kuliah. Dan itu ketemunya bukan di kuliah, bukan di kerjaan, bukan di mana-mana, tapi di Bumble. Oh. Oh. Tapi itu satu kampus. Iya, ketemunya tuh nggak di kuliah. Jadi lagi iseng aja main Bumble nih karena lagi Nah, patah hati Pertanyaan nih. gue, lu main Bumble umur berapa? Oh, pertama main Bumble nih Ah. dari SMA kelas 1. Itu umur Itu gabut aja. Umur berapa ya SMA kelas 1 ya? underage itu lu bisa login Bumble. Iya, tapi umurnya gue palsuin. Karena kan nggak bisa kan? Karena belum bisa kan? Gue lupa umur berapa sih? Kelas 1 Nggak kelas tahu. 1 SMA lah. Oke. Tapi cuman main nggak diseriusin gitu. Hapus download lagi gitu-gitu sampai pas kuliah semester 1 tuh kayak lagi fasenya patah hati gitu. Kak, akhirnya temen nyuruh kayak coba deh lu download Bumble. Akhirnya download. Nah, ketemulah sama ini orang yang berarti tuh gue pacaran sama dia tuh dari semester 1 kuliah dan sekarang gue udah semester 7. Udah mau 3 tahun. Iya udah mau 3 tahun. Iya, jadi pacarannya sekarang sama yang itu udah mau 3 tahun sih. Gitu. Itu berarti seumuran lo? Enggak. Beda 3 tahun, lebih tua dia 3 tahun di atas. Oh, oke. Tapi berarti dia udah lulus berarti? Udah kerja sekarang. Kerja. Oh. LDR enggak? Enggak, deket banget rumahnya, Kak. Oh iya. Gue di Condet. Enggak, gue di Condet tapi di Taman Mini. Maksudnya masih Oh, masih. masih deket lingkungan. lah gitu. Ya, segini dah gitu ya. Bah. Kadang ting dolai. Ya gitulah. Coba Kalau kalau Kana? Kana Sama sebenarnya kalau dari SD mah udah pacar-pacaran, cuman kan cinta monyet. Enggak serius. Masa TK? TK ya. nah ada TK. TK mah pasti cuman kayak suka-suka Genit-genit sama doang gak sih cewek TK? doang. Gue juga pernah tahu. Oh, Sumpah ya gue SD aja gue. Ya Allah buka aib anjing. Kebiasaan banget mulut ini. Terus sharing ya. Gue SD tuh pernah, ya Allah bodoh banget ini. Lagi berenang kan sekolah gitu kan, berenang bareng-bareng dari sekolah gitu kan. duh gue gak bisa ketawa lagi. Gue kayak gini, gue nggak tahu dah, gue lupa nih gue posisinya gue pacaran sama di cowok atau emang gue suka sama di cowok pas lagi suka, gue nggak tahu. Gue cium pipi dia di bawah prosotan. Nyosor. Oh, jadi ini bukan meme yang lu yang ngomongin gue di prosotan bukan? Ini lu yang cium gue di prosotan gitu kan. Iya kayak ya Allah jangan ditiru ya dek gitu kan, jangan kayak gila gue terlalu frontal Maksudnya aja jadi tiba-tiba perempuan. cium mau Iya genit banget kan. Kayak genit banget gitu, tiba-tiba keinget deh. Orangnya juga gue masih inget dan bahkan masih berteman baik lah sampai sekarang. Terus kan kayak malu gitu kan, biar nggak
maksudnya jangan sampai ada yang tahu nih. Anjir kesebar satu sekolah, udahlah gue dikata-katain di segala Dan macam. lu yang nyium gitu Iya, kan. dan gue Jadi yang itu nyium. itu lo kalau gue jadi lu gue Apa enggak mau sih masuk orang sekolah. enggak gitu kan kayak jijibat gue gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya SD pacarnya kan cuma cinta monyet gitu. Bahkan tuh aku mantan pacar SD aku tuh sekarang jadi sahabat baik. Jadi sahabat baik, masih kontak-kontakan segala macam, nongkrong bareng. Terus habis itu SMP. Kalau SMP ya udahlah, kalau SMP tuh pernah tuh di episode sebelumnya yang gue bilang pacarannya manggil ayah bunda tuh pernah. Dia belum ada ya waktu itu ya. Ada waktu itu. Belum masuk lu. Pas gue ceritain. Oh, oke. Terus habis itu kalau SMA gue pernah juga pacaran. Cuman kalau yang sekarang gue pacaran tuh udah 3 tahun. Cowok gue lebih tua. Dia umur 30. 30. Beda 4 tahun. 95 ya? 29 nih. Oh, udah 29, berarti beda 3 tahun sama kakak. Iya deh kayaknya setaran segitu. Nah, kalau kita ngomongin hubungan kan kita nih udah lebih dari setahun lah di antara anak kita tuh semua pacaran udah lebih dari 1 tahun gitu. Nah, kalau di yang kanan nih yang paling tua gitu, ada nggak kepikiran kayak gue males pacaran lama-lama, gue pengennya nikah aja langsung gitu. Ada nggak udah? Sebenarnya ada itu omongan? ngelewatin beberapa fase. Kalau gua tanya kalian nih kan umurnya masih pada muda. Kalian tuh pengen banget kayak impian nikah tuh di umur berapa? Sampai detik ini belum kepikiran. Oh, oke. Berarti ada orang-orang yang kayak salah satu belum Belum kepikiran. kepikiran. Ya udah jalanin aja kan. Kalau Kalau dulu tuh malah pas baru masuk kuliah deh. Itu tuh malah ada pikiran kayak aduh, kayaknya gue capek deh. Gue pengennya abis lulus kuliah ini langsung Nikah. aja gitu. Oh, iya. capek dulu istirahat gitu. bukan nikah. Bukan jalan keluar ya. Bukan jalan keluar ya. Ya Allah. Iya, karena kan pikirannya mungkin Oh, masih iya, kayak iya, "Duh, iya. kayaknya ngeliat orang nikah nih Enak gitu nih," ya, gitu ya. bener. Hidup tuh diurusin Iya, gitu ya. hidup Padahal nggak diurusin juga, gitu. Padahal kita yang ngurusin Padahal ya. kita yang ngurusin. Iya makanya. Pusing juga. Terus akhirnya pas udah ngejalanin kayak kayaknya ntar dulu deh. Gue nikahnya ntar dulu deh. Dan belum kepikiran sih kalau ditanya target nikah mau umur berapa itu belum kepikiran. Gitu sih. Oh, Naila? Umur nggak kebayang juga sih. Tapi lu lebih milih nikah cepet apa gak apa-apa gue pacaran lama gitu? Bertahun-tahun kayak sampai 8 tahun kayak 7 tahun yang tadi lu pacaran awal, lu kepikiran gak kayak gitu? Misalkan kalau di umur sekarang kayaknya masih bisa nantian deh, nggak bisa yang nggak kepikiran buat nikah cepet kayak gitu. Masih panjang ya. Kayaknya kalau di umur-umur angkatan kalian tuh kepikirannya kayak udah jalanin aja. Bahkan kalau di angkatan gue mungkin kayak target tuh 25. Nah, lu- gue pun gitu kan. Nah, Gue berarti target mah tuh 25. 25 kan? Makanya gue nyari maksudnya gue kan ini kan sebagai fresh graduate juga gitu kan. Maksudnya gue baru banget kerja, gue mau karir dulu karena umur gue masih 22 gitu. Makanya gue nggak mau nargetin kayak nikah muda gitu, gue nggak mau. Iya benar. Makanya gue kayak oh ya udah 25 aja gitu kan. Atau maksudnya up dari situ it's okay. Tapi kalau ke bawah-bawah gue juga masih mikir-mikir lagi gitu kan. Itu pasti lu bakal mikir kayak gitu. Gue juga dulu gitu, walaupun gue baru lewat setahun doang nih dari umur 25, ibaratnya kayak gue umur 23 tahun gue mikir pokoknya gue harus nikah umur 25 gitu kan. Terus kayak sekarang umur sekarang udah lewat 25 nih gitu kan, 26. Kapan ya targetin? Tahun depan. Jalanin aja lah. Gue jadi kayak nggak usah buru-buru banget, kayak ya udah gitu, persiapin yang memang siap aja. Ya kalau emang misalnya lewat-lewat dikit ya udah gitu. Bahkan ada orang-orang yang nggak punya target kan segala macam, kayak udah nikah aja gitu. Soalnya kan kalau kita lihat-lihat dia sekarang juga kan ya ampun, kita malah bukan bagi dari opini gue tuh, gue ngelihat situasi pernikahan yang ada di sosial media sekarang tuh malah bikin aku takut nikah gak sih? Iya Kayak- rata-rata. Iya rata-rata. Ada gitu. yang kayak mau lebih-lebihkan kayak pernikahan tuh marriage is scary. Iya, dan marriage is scary. Terus lain-lain juga gitu kayak kan. gue tuh ikut sakit hati gitu loh, kayak gue ngelihat yang sesama perempuan tapi di entah ya, maksudnya udah dalam tahap nikah pun orang bisa cerai loh gitu kan. Mungkin karena emang mereka nggak siap gitu. That's why kalau misalnya emang gue sebenarnya udah diajak nih sama cowok gue, misalnya ada omongan pernikahan juga. Tapi sisi lain pun karena cowok gue juga lebih tua gitu kan, 5 tahun kan, maksudnya kalau nungguin gue 25 dia udah 30 gong posisinya. Yeah. Maksudnya kan kayak ya udah it's okay kalau emang mau nikah cepet gitu kan, tapi harus siap dulu. Dan aku pun kalau emang mau milih nikah, aku nggak mau langsung punya anak gitu loh, kayak mau nunda 2 tahun gitu loh, kan nggak mau langsung punya anak. Karena yang aku lihat pun kadang anak tuh bisa jadi korban loh kalau kita nikah muda tapi Nggak dalam ada ilmu, keadaan gak ya. siap gitu loh. Karena kan ilmu parenting juga sekarang tuh susah gitu loh. Maksudnya kayak kalau misalnya lu pengen punya anak baik ya lu harus bisa jadi orang baik dulu gitu loh. Di posisi yang sekarang juga maksudnya walaupun udah lewat dari target tapi nggak kayak
oh nanti aja lah nyantai segala macam, enggak juga. Karena kan yang balik lagi kayak kalau misalnya cowoknya lebih tua ya kalau guanya lebih tua cowok gue akan lebih tua lagi. Jadi gue juga nggak mau pada saat gue punya anak gue gede gue udah tua. Karena Iya kan sih, kayak bener-bener. nggak seru banget kan, pengennya kan pengen main sama mereka segala macam kayak gitu. Iya kadang gitu. Terus juga kalau misalnya apa sih, kalau misalnya ngomongin anak tuh kadang tuh gue sering diomelin gitu loh sama teman-teman gue kayak, emang lo mau punya anak berapa gitu kan kalau udah nikah nanti gitu. Gue maunya 1 aja gitu. Gue diomelin kayak, lu jangan kayak gitu, kasihan anak lu nggak punya temennya. Lo ngatur ya yang hidup Gue ngatur, maksud yang gue kan nikah kita kadang kan gitu. kita juga mikir kan kayak loh kalau misalnya emang anak 1 gue juga bisa loh jadi temennya gitu loh. Maksudnya gue nggak akan membiarkan anak gue tuh apa namanya ya merasakan gak kasih sayang gitu yang kayak sendirian. Gue nggak mau kayak gitu. Dan saya menurut gue yang namanya untuk ngurus nikah gitu itu harus penting tuh mentalnya dulu sih. Kalau dari kalian sendiri ada nggak kayak keinginan kalau misalnya gue diajak nikah cepet nih sama cowok gue ayo gitu? Kalau gue sejujurnya nih karena kan abang gue baru nikah banget ya kemarin. Terus cowok gue tuh anak pertama. Jadi tuh dia kayak nyokapnya juga udah kapan gitu. Akhirnya dari setelah abang gue nikah ini dia tuh kayak beberapa kali tuh ada omongan gitu loh ke gue gitu. Tapi gue selalu nekenin ke dia kayak gue belum lulus kuliah. Dan gue juga mau lulus kuliah tuh nggak mau langsung kayak nikah. Kerja Lebih, dulu, iya, pengen karir. pengen kerja dulu aja sih, kayak lebih pengen apa ya, bukan ngebalikin yang dikasih ke orang tua sih, lebih ke apa ya, pengen ngasih sesuatu gitu loh ke orang tua biar kelihatan juga gue tuh ada usahanya gitu loh. Kalau misalkan nggak, gue tuh lulus kuliah bukan cuma buat nikah lah intinya, kayak tetap mau ngasih sesuatu buat orang tua dulu gitu. Gue juga udah ngomong gitu ke cowok gue dan alhamdulillahnya cowok gue juga Mengerti. setuju dengan hal itu gitu sih. Kenapa Kok gue Nay? kayak- Coba dari dulu gimana? Kayak bocah banget ya. Ini kan emang popnya kan dari banyak umur. Kita nggak matakin umur. It's okay. Kalau emang lo mau nikah duluan nggak apa-apa ya. Iya, besok. Pasti ada kan teman-teman lo yang di bawah lo tuh seumuran Ada udah kemarin nikah. temen aku baru nikah ya. Eh, Kok nikah gitu. Seumuran nah 20 pandanganmu tahun gitu. gimana? Pandanganmu gimana? Ya terlalu dini aja sih. Misalkan kalau cowok aku ngajak nikah cepet gitu, kayaknya aku belum siap deh. Nanti dulu deh gitu. Kalian tuh seumuran ya berarti ya? Seumuran. Cowok kamu ya? Sebenarnya ada omongan juga tau gak sih kalau pacaran seumuran tuh malah bikin susah. Yang namanya mau ke lanjut serius gitu. Emang bener gak? Kalian mikirnya bener gak kayak Setuju sih karena pacaran seumuran? karena cowok kan apa ya, gimana ya bilangnya, ini gue punya teman aja sih, gue punya teman tapi cowoknya lebih muda. Nah itu susah, kayak misalnya cowok gue nih teman cewek gue umurnya tuh udah 26 kan, sedangkan cowoknya tuh 25. Nah sedangkan kan cewek itu kan ada kayak yang target umur segala macam, sedangkan cowoknya itu kan baru umur 25, sedangkan karirnya pun belum naik banget. Jadi kayak kalau nikah kan biasanya ngajak cowok kan, kalau cowoknya belum settle segala macam, dari pihak perempuannya juga bingung mau kayak gimana gitu ya. Apalagi kalau seumuran kan lagi sama-samanya Iya, banget sama-sama nih untuk Tapi kayak- benernya tergantung gak sih? Misalkan ada yang lebih muda atau seumuran juga, misalkan kalau dia udah settle, oke juga gak sih? Kalau sekarang kan Iya. juga banyak yang nikah sama yang apa namanya? Yang lebih muda apa namanya? Berondong. Berondong. tapi gitu. kaya gitu maksudnya. Iya. Kalau Enggak, berondong lebih kayak punya gitu warisan gitu kan. Ada yang lebih muda, pemikirannya udah mantep gitu. Kayak pacar aku sekarang, dia kan kita seumuran nih, cuma beda berapa bulan doang kan, dia lebih tua. Tapi menurut aku dia udah mature banget sih. Sebenarnya kalau dibilang siap nggak siapnya nikah, lu udah siap belum, pemikiran lu udah matang segala macam, kita tuh belum ngerasain guys. Iya benar. Kita belum ada di titik itu, kita belum ada di titik kita nikah dan kita ngurus anak. Kalau misalnya kita bilang, ih gue sama pasangan gue udah mature banget lagi, gila gue sama pasangan gue udah siap banget gue punya anak, gitu kan ibaratnya kan. Kita belum ada di titik itu gitu. Bahkan sesiap-siapnya orang yang lebih tua nikah, bahkan mereka nggak siap punya anak loh. Karena kayak gila, mental gue, kehidupan gue segala macam itu akan hilang ibaratnya untuk anak gitu. Ya nggak salah juga, karena kan beda-beda orang yang kayak Naila bilang lebih muda, lebih siap segala macam, ya itu bagus gitu. Cuman kita juga nggak bisa ngelihat dari kacamata kita lebih muda, oh dia pemikirannya lebih dewasa gitu, tapi kita nggak ngerasain itu gitu loh. Kan balik lagi ke, makanya adalah orang ngomong apa sih gue, makanya ya
jangan jangan ngurusin hidup orang gitu kan. Baik lagi yang orang bilang, oh, anak lu cuma satu segala macam. itu Lu nggak ngerasain anjing ngurusinnya kayak gimana. Iya, Punya bener-bener. satu aja tuh udah kayak ya ampun, apalagi punya banyak gitu kan ibaratnya. Tapi kalau misalnya dibilang apa sih namanya, pengen nikah sih ada pasti kan, kita udah ada kepengenan Pasti. kayak ada tuh yang namanya di imajinasi gitu, kayak punya keluarga yang Pasti. oh ini gue punya suami, gue bisa bisa cerita terus tiap hari kan. Kita kan lama pacar kan Ya. main pulangin Pasti gitu kalau kan. kalau lagi pacaran ngebayangin pernikahan tuh pasti yang dipikirin itunya doang. Iya, baiknya doang Berduaan, sebenarnya. ngobrol segala macam. Seru-serunya aja. Padahal kan kayak jadi istri tuh harus belajar, jadi suami harus Iya, belajar, jadi ibu, jadi ayah, jadi orang tua harus belajar gitu kan segala macam. Terus kayak ngelihat temen-temen yang lebih muda nikah, pikirannya cuma kayak kok bisa sih anjir? Iya, kayak Emang lu gak mau nyenengin diri lu sendiri ya? Iya. Gitu kan. Emang lu gak mau jalan-jalan, nyenengin diri lu dengan teman-teman lu segala macam. Terus ada yang bilang kayak, kah kenapa nggak bisa? Bisa-bisa aja kan gue nikah, gue bisa kemanapun segala macam gitu kan. Ya sebenarnya balik lagi ke tujuannya apa sih? Iya, tergantung. Iya kan, kayak misalnya lo mau nikah muda lo untuk menjauhi zina misalnya. Ya go ahead gitu, nggak masalah, itu bagus banget gitu. Lo mau kayak gue gak mau punya anak dulu segala macam, ya nggak apa-apa kan, baik lagi ke orangnya itu. Kalau gue lebih kayak gue mau matangin diri gue dulu dan karir gue, biar anak gue itu nyaman untuk tumbuh kembangnya dan lain-lain gitu kan. Cuman kalau untuk yang masih muda segala macam, anjir sayang banget lagi gitu loh kalau di gue pikirannya sih. kalau misalnya apa sih namanya, kita ini kan cewek nih, kadang kalau misalnya orang tuh udah bilang kayak orang tuh takut nikah karena gue takutnya ketika gue nikah tuh gue jadi nggak bisa berkembang lagi loh gitu. Iya, banyak Gue yang nggak bisa bilang gitu. berkarir lagi karena kan ada beberapa mungkin suami yang kayak gue nggak mau kalau istri gue masih kerja gitu kan. Sedangkan kalau di zaman sekarang tuh gue sering lihat yang kayak lu apapun itu cewek harus bisa punya penghasilan sendiri, karena kan kita nggak pernah ada yang tahu gitu kalau misalnya emang hubungannya nggak works gitu kan. Setidaknya kan lu nggak yang kayak pontang panting sendiri gitu loh, makanya harus punya pegangan gitu. Maksudnya kalau dari kalian sendiri, semisal emang ketika nanti setelah nikah apakah akan tetap berkarir juga atau ya udah gue jadi ibu rumah tangga aja gitu. Berkarir sih, kayak pengennya walaupun udah nikah tetap punya kesibukan gitu. Jadi kalau misalkan kan kita nikah nggak langsung punya anak kan, terus mungkin di rumah juga berdua, kalau nggak tinggal sendiri lah gitu, berdua doang. Jadi gue lebih mikirnya kayak mendingan punya kerjaan masing-masing. Jadi kalau misalkan nanti suaminya kerja pulangnya lembur atau malam lah, kerja mulu gitu, jadi tuh kita masih tetap punya kegiatan, jadi nggak ngerasa kayak ditinggalin terus. Nggak apa ya, jadi punya masing-masing tuh punya kesibukan aja sih, jadi nggak terlalu kayak berketergantungan sama suaminya. Gue mikirnya gitu. Kalau sih. nggak dibolehin, Balik lagi omongin dari awal, harus betul, diomongin dari komunikasi awal. lah. Harus komunikasi dulu. Oh, tapi sebelum kita ngomongin kayak kalau nikah maunya tinggal sendiri atau sama orang tua, gue pengen nanya ke pendapat pandangan kalian soal sebagai seorang anak itu katanya emang perlu ya kayak ada balas budi ke orang tua karena orang tua udah ngurusin. Itu balik lagi ke yang anjir nikah muda gitu. Lu emang nggak mau balas budi? Ada orang tua yang ngomong kayak gini, susah-susah ayah sekolahin sampai kamu S1 tapi kamu nikah cepet, kamu sia-siain usaha ayah, uang keluar banyak segala macam. Ada tahu orang tua yang ngomong kayak gitu. Iya lagi benar. Emang kamu nggak mau balas budi ayah yang ngurusin kamu segala macam gitu? Ada tahu orang tua yang kayak gitu? Menurut kalian gimana? Coba naik. Salsa dulu deh. Ya udah, coba Salsa, tadi kan Salsa sempat bilang kan dia pengen ngasih sesuatu dulu ke orang tua dari karirnya, makanya nggak mau nikah cepet dulu. Coba dari Ada itu aku ngerasain Kak. Sebenarnya omongannya bukan ke aku sih, ngomongnya di aku tapi bukan buat aku. Cuman kan kayak ya gue juga anaknya, berarti ini otomatis buat gue juga dong nantinya gitu. Makanya aku tuh lebih mikir kayaknya setelah lulus kuliah ini gak usah buru-buru nikah deh. Kayaknya lebih kerja dulu aja deh biar bisa nyenengin orang tua gitu. Karena pas abang pertama nikah tuh orang tua aku ngomong kayak gitu, kayak mama rada sedih deh. Ini oversharing gak sih? Gak apa-apa gak sih kayak gini? Sorry, abang kamu umur? Abang aku tahun ini 29. Oh, oke. Udah segitu. Terus nikahnya tuh umur Mateng ya umurnya. 26 deh Kak. Oh, Nikahnya umur 26. seumuran aku berarti. Iya, Oh ya, nikahnya cukup umur muda 26. sih.
Jadi pas nikah baru beberapa, semoga abang gue nggak nonton ya. Enggak sih kayaknya. Gak usah di-share linknya. Gak usah di-share link. Iya, linknya gak usah di-share. Pokoknya pas nikah tuh beberapa tahun setelah abang aku nikah, nyokap tuh ngomong kayak, mama sedih banget deh, udah dikuliahin mahal-mahal, tapi langsung nikah, terus pas nikah juga ya gini doang gitu, nggak ada perhatiannya juga ke mama gitu-gitu. Makanya walaupun itu kayak omongan yang nggak dikasih buat aku, tapi aku tuh ngerasa kayak ya gue anaknya, Yep. pasti otomatis kalau gue kayak gitu juga pasti dia ada pikiran kayak gitu. Apalagi aku anak bontot, pas abang aku nikah kemarin aja nggak apa-apa anjir, Bontot semua. oh bontot anak Iya bontot semua. bontot semua. Semua nih kita. Pas abang aku nikah yang kemarin aja tuh dia kayak ngerasain sedih gitu loh, lebih sedih kayak ditinggal juga sih sebenarnya. Terus sama kayak duh, mungkin ada pikiran yang sama kayak gitu juga kali ya atau gimana ya. Pokoknya intinya inilah alasan aku kenapa harus bekerja dulu setelah kuliah. Seenggaknya ada sesuatu lah yang bisa gue kasih nih gitu. Pengen nyenengin orang tua dulu aja sih sebenarnya. Jadi gitu. kepikiran Kepikiran omongan ya. di otak tuh ada banget kepikiran kayak gitu sejujurnya. Kalau gue tuh mungkin di rumah gue tuh kayak apa ya, dunia terbalik gitu loh. Kayak yang muda nih malah lebih diharapin gitu daripada yang tua. Karena memang lagi. posisinya entahlah, di rumah gue mungkin gue dibilang terlalu ekstrovert sama bokap gue. Sampai bokap yang bikin gue sempat terbebani itu tuh bokap gue tuh ngomong di depan saudara-saudara gue kayak, anak yang bisa gue andelin cuma Kiki doang gitu. Itu ngejelp sih kalau kayak Iya, gue jadi kayak dia ngomongnya depan saudara loh. I don't know itu bercanda atau apa. Jadi gue kayak, tapi di sisi lain kan emang kita sebagai anak pun pasti ngerasa kayak gue nggak mau loh kalau gue nggak bisa ngasih apa-apa ke orang tua gitu. Tapi memang dari keluarga gue pun sebenarnya nggak begitu yang nuntut atau gimana. Kadang emang kayak adalah kayak cuma minta diajak kemana atau yang kayak cuma minta dibeliin apa gitu-gitu doang sih. Tapi gue kadang jadi bingung juga. Dari sisi lain bokap gue mungkin emang ada harapan supaya anaknya sukses dulu gitu. Tapi di sisi lain tuh nyokap gue tuh kayak pengennya tuh gue nikah mulu gitu loh. Kayak gue tuh beberapa kali sering dijodohin gitu sama yang orang yang kayak yang udah punya rumah tinggal kerjanya di bank gitu. Mama jodohin ya gitu. Tapi posisinya gue udah punya cowok gitu loh. Maksudnya kayak mak gue tuh kalau ngeliat yang udah mapan dikit maunya dijodohin ke gue gitu. Sedangkan kenapa gak ke kakak gue dulu aja? Kakak gue yang umurnya udah 32 belum nikah gitu kan. Maksudnya cewek juga. Kenapa gak ke dia gitu? Makanya apa-apa tuh gue ngerasa dunia gue terbalik banget. Ini yang bontot mulu yang dicariin. Makanya gue kayak oh ya udah kalau emang gue udah kerja gitu ya gue usahakan dulu bisa ngasih ke mereka apa gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya udah it's okay gitu. Kakak lu cewek introvert ya? Introvert Nggak banget. dekam di rumah. Iya. Sama kayak abang gua. Jadi kayak kita jodohin aja gimana? Wah boleh tuh. Abang lu udah kerja belum kak? Udah. Nah kakak gue gak kerja, dia cuma kayak freelance gitu doang. Coba dah. Iya nanti kita ngomong. Iya bisa nih. Kakak lu umur berapa? Abang lu? Jadi mau ngejodohin. Tahun 94. Kakak gue 92. Kakakku 99. Seumur gue dong. 92 dia, lebih tua berarti. Gak apa-apa. Gak apa-apa sih, dia kecil, Coba. badannya imut. Yaudah nanti Kita coba deh. Dia Ya. juga mak gue tuh greget sama abang gue karena nggak pernah keluar, jadi nggak bisa nyari, ibaratnya nggak bisa nyari jodohnya sendiri. Nah kalau kakak gue kayak gini, kayak apa namanya, mau yang namanya gue nyebut nama lagi. Aku nggak mau kalau misalnya kayak nyari cowok gitu, pengennya kayak coba jodohin aja mah, jodohin gitu. Maksud gue kayak kalau lu pengen punya suami gitu kan nggak mungkin cowok ucuk-ucuk datang ke rumah kayak ya tok mau ngelamar, kan nggak mungkin kan kayak gitu. Maksudnya lu harus orang tuh harus bisa ngeliat lu gitu loh, dunia harus ngeliat lu supaya orang tahu lu ada gitu. Kalau abang gue nggak jelas, kalau abang gue cuma kenal dari cewek, dari game, pacaran gitu-gitu sampai ujungnya nggak jelas kayak yang bener anjir Nah, gitu. kakak gue tuh lebih kayak edik banget sama hal-hal barat gitu loh. Maksudnya jadi kayak dia tuh yang kayak namanya sosial media dia tuh isinya tuh barat semua. Pokoknya kalau ada dari bahasa Indonesia atau yang berita Indonesia tuh di itu nama di hide semua sama dia. Maksudnya dia kayak terlalu apa sih namanya, dunia dia tuh dia gak suka gitu kalau misalnya ada hal dari Indonesia gitu. Tapi kan gue lu aja bahasa tiap hari Indonesia gitu, masa lu nggak mau sama orang Indonesia gitu. Tapi dia mau aja sih, kayak emang dia egonya terlalu tinggi sih maksudnya. Ya, pokoknya gitu. Makanya that's why gue kayak, nah makanya karena kakak gue masih kayak gitu kakak emak gue mengharapkan gue yang sifatnya 180 derajat lebih, maksudnya berbanding terbalik gitu sama dia tuh ya jadi emak gue ngarepinnya ke gue gitu. Sama bahkan abang gue juga udah ngomong kayak lu duluan aja gitu. Kan Sumpah. karena udah kelihatan cowoknya siapa, Iya plannya bener. udah tahu siapa. Abang gue kemarin cowok gue kan datang kan, maksudnya jemput ke rumah kan kayak salim gitu. Terus besokannya gue kayak
Jadi lu kapan mau nikah? Buset ditodong anjir. Ya Allah, kakak lu masih Deg-degan ada, no, adek lu juga masih ada yang lebih tua dari gue. Mending gue yang bontot, gue udah nikah duluan gitu. Maksudnya kayak nantilah. Lanjut coba. Salsa gimana? Ada nggak keinginan kayak sama sih, gue juga pengennya kayak sukses dulu aja, nggak mau yang langsung nikah gitu. Maunya gue kasih emak gue Lamborghini dulu. Anjay. Ada nggak pikiran kayak gitu? Aku Salsa. Naila, iya. Coba salah mana? ada sih sebenarnya, kayak relate semua deh. Anak bontot tuh kayaknya yang paling deket sama semuanya nggak sih kalau di keluarga. Iya, benar-benar. Jadi tahu semua perasaan isi hati mereka kan, biasanya curhatnya ke kita Iya. kan. Iya, benar-benar. Kayak gue lagi makan aja mereka curhatin kakak gue, tapi ke gue. Iya. Uyeng tau gak ada apaan sih gitu kadang-kadang Iya, kayak jadi sebenarnya kita yang paling tahu apa yang mereka mau gitu. Iya lagi, benar-benar. Jadi ya biasanya lewat kayak gitu, jadi aku tahu isi hati orang tua aku. Bunda aku nih sering curhatin tentang kakakku begini-begini, sama tuh kayak tadi kakak kalian berdua ini sama kayak kakakku. Terus ya udah, yang diharapin tuh anak bontot kan, jadi ya anak bontot yang ya minimal yang harus bisa dibanggain lah gitu. Jadi kalau misalkan ditanya mau nikah cepet atau enggak, jangan dulu, mau ngebanggain dulu deh gitu. Mau ngebanggain, mau apa sih? Mau banggain. Iya, itu. Bangga orang tua dulu. Banggain mau ya. ngebahagiain. Sebenarnya kalau dari omongan Salsa yang tadi sampai orang tuanya ngomong kayak gitu, sebenarnya gue nggak tahu ya pikiran-pikiran orang tua mungkin di luar sana yang semacam orang tua Salsa, sorry gitu. Karena kayak sebagai anak kita pertama tidak diminta untuk dilahirkan, itu Betul. pertama. Terus kayak lu menjadi seorang tua itu adalah hal wajib lu untuk menghidupkan anak lo gitu. Tergantung lu mau ngebawa anak lu mau kemana kan. Kalau misalnya lu nya kayak punya anak tapi lu nya nggak maksimalin kayak pendidikan segala macem, Ya jangan berharap lebih. iya lu juga bakal bisa lihat anak lu akan besar seperti apa gitu loh. Tapi kalau misalnya anak lu sukses segala macem, ya kan lu nya juga bangga ibaratnya. Mungkin orang tuanya Salsa kecewanya adalah kayak dikit lagi mungkin bisa sukses gitu, gregetnya mungkin ada di situ gitu, tapi ternyata nikah secepat itu. Jadi orang tuanya tuh ada kayak pengen mungkin ngerasain jalan-jalan bareng atau apapun segala macam gitu kan. Tapi balik lagi kayak jadi kita nggak diminta dilahirin lagi berarti gitu kan. Kenapa harus ada imbal balik kayak gitu ya, orang tua ngebiayain anaknya segala macam dan anaknya itu harus balas budi ke orang tuanya segala macam gitu kan. Ada beberapa anak yang cuek akan hal itu, tapi kalau dari gue sendiri gue lebih ketahui diri sih. Karena balik lagi ya, pas sudah ngerasain kerja tahu susahnya nyari duit kayak gini, bokap gue susahnya nyari duit pada saat itu gitu. Terus gue juga punya pengalaman kayak gue pernah sakit mata gue, operasi besar, mengeluarkan biaya yang banyak. Gue sampai nangis bilang ke bokap kayak maaf banget ngerepotin jadi anak segala macam. Sampai detik ini tuh gue masih menganggap itu utang. Jadi kayak anjir, ini duit yang besar gitu dipakai untuk gue demi anaknya gitu. Jadi kayak lebih ke hal-hal tahu diri aja sih. Kalau emang lu mau fokus karir dan ngebahagiain orang tua lu dulu, ya silakan gitu, nggak masalah. Atau lu mau nikah, lu mau ngebahagiain orang tua lu after nikah, ya lu coba cari waktu untuk kayak gimana lu ngebagi waktu antara keluarga lu sendiri, orang tua lu dan anak lo gitu kan. Itu bisa sebenarnya gitu. Iya, sebenarnya karena memang kita nih yang namanya ada omongan tuh kalau gue nih nikah sama lo, berarti gue juga nikahin keluarga lo. Iya, kalau di Indonesia memang Iya, pernikahan kayak itu nggak cuman antara dua orang. Jadi kayak dua keluarga yang dinikahkan gitu loh. Kalau kalian Ribetnya gitu. Kalian udah nikah nih, mau nggak tinggal sama mertua? Nggak sama. Enggak. Nggak mau lagi. Sumpah. Skip. Iya benar, kayak gue nggak mau sih yang Nggak mau. namanya, mungkin dari kita kan nggak ada yang tahu ya, maksudnya emang kalau misalnya punya mertua baik tuh sebenarnya rezeki banget loh gitu loh. Iya, Punya mertua alhamdulillahnya baik tuh orang tua cowok gue yang sekarang itu baik banget. Alhamdulillah baik banget. Bahkan kalau misalnya orang teman-teman dekat gue tuh tahu bahwa ibaratnya gue tuh jatuh cinta duluan lagi sama keluarga cowok gue dibanding cowok gue, karena sebaik itu gitu. Cuman kalau disuruh kayak mau nggak ya tinggal serumah satu atap, enggak, sebelahan oke. Iya betul. Kayak satu atap itu enggak deh, kayak ada ibaratnya bahasanya ada dua ratu dalam satu sarang, itu enggak, Iya betul. enggak bisa. Kalau gue tuh kebalikannya Kak, sebenarnya tuh gue emang deket banget sama keluarga cowok gue. Terus juga kayak cowok gue tuh pengennya kayak nggak apa-apa kalau misalnya tinggal serumah sama mertua gitu. Tapi mertua maksudnya si emaknya dia itu, emaknya cowok gue yang nggak mau, kayak nggak mau kalau misalnya tinggal sama kamu gitu. Jadi
Malah emaknya tuh pengennya tuh kayak minta dibeli apa, mau bikin rumah yang di daerah jauh gitu. Sedangkan cowok gue maksudnya mau yang punya rumah tuh maksudnya mau yang masih Jakarta. Sedangkan kalau orang tuanya mereka tuh pengennya adanya di Bogor yang emang mau nikmati masa tua gitu. Makanya that's why gue kayak gue kasih penjelasan ke cowok gue kayak iya sih maksudnya nggak harus rumah, setidaknya deket biar bisa pantau karena bener. cowok gue anak satu-satunya gitu, maksudnya dia nggak punya adik nggak punya kakak, jadi emang dia yang bertanggung jawab sama keluarganya ketika misal dia nikah sama gue gitu. Tapi emang orang tuanya ini apa ya, jiwa petualangan tuh ada loh, kayak jiwa muda banget, makanya dia kayak lo nggak harus deket ya it's okay gitu kan, bunda maunya di sana gitu, mau nggak mau di Jakarta gitu. Tapi makanya gue senang gitu kan, kayak oh mertua gue pikirannya maju loh, mertua Respect. calon apa namanya ya pacar Calon orang mertua. tua cowok gue tuh pikirannya masih Setuju nggak kalau nikah harus punya rumah dulu? enggak. Aku setuju lagi. Nela, Setuju lagi. why? Karena nyaman aja kalau udah punya rumah sendiri. Kakak? Dulu gue berpikiran anjir gue nikah gue harus punya rumah dulu. Iya Tapi aja tuh jadi beban, sumpah. iya betul. Mahal banget ya Mahal rumah banget, sekarang. Cok. Sumpah, gue juga jadinya mikir kayak gitu kan. Pasti mikir gitu kan? Nah, Iya, makanya gue kayak cowok gue tuh sampai kayak gitu loh, kayak nyicil rumah tuh sebenarnya bohong gitu, sebenarnya Iya, tai gitu iya, kan kayak. sumpah. Iya, dan cowok gue sama cowok gue tuh KPR tai iya, itu. cowok gue tuh astagfirullah. kayak mending kita sewa rumah gitu, maksudnya nggak Kontrak. sewa sih, bukan ngontrak, kayak gue tuh cowok gue tuh pengen banget dia tinggal di apartemen, jadi mending sewa apartemen aja gitu, karena kan apartemen ya fasilitasnya mungkin emang lebih ada, maksudnya banyak gitu loh, include-nya tuh banyak gitu, makanya dia nggak mau yang namanya punya rumah dulu. Tapi memang dia tuh pengen ngebeliin rumah tapi buat orang tuanya gitu, tapi kan emang karena cowok gue kan anak satu-satunya, semua pun akan jatuh ke dia gitu. Makanya kalau kalian mikir rumah dulu itu lebih penting, makanya nabunglah dari sekarang. Iya, karena itu Sumpah mahal banget, Cok. itu Mahal banget, DP sumpah. 2 M itu DP doang, Nemu 2 M KPR, ready. rumahnya nggak CD. tahu kabarnya, kamar ada berapa, 2 biji doang tuh 2 M tuh. Mahal banget. Zaman Lo nggak lihat plang-plang yang DP-nya 2 M, oh harganya 2 M, harganya 2 harga M. 2 M, DP-nya Tapi sekitaran iya, tapi berapa ratus ruangannya juta. kayak cuma kamar cuma 2 biji gitu kayak. Mahal-mahal, biasa udah daerah mahal tuh kalau Iya, kayak itu gitu. kan gue kayak aduh sakit otak gue sakit banget gitu. Zaman sekarang tuh udah banyak langsung mikir. banget, udah banyak banget kayak nggak apart juga sih, maksudnya kos-kosan yang full Iya, furnished betul. segala macem, itu bisa lu tinggalin dulu, lu ngontrak segala macem, Iya. sambil lu nabung untuk lu beli rumah mungkin atau segala macem gitu. Jadi uangnya lu bisa lu fokusin ke hal-hal yang lain dulu untuk nikah segala macam. Karena kalau lu nikah nungguin rumah kayak kapan nikahnya? Iya, gitu kapan kan, kayak, nikahnya kalau lu punya Anjir. rumah. Gua- Nggak berarti Kak Kia sama Kak Ana kalau berarti kan punya rumah karena harus uangnya kan. Misalkan kalau memang udah ada bakal milih rumah atau yang lain? Ya kalau emang udah ada mah kenapa enggak? Enggak, misalkan kalau misalkan udah ada ekonominya buat beli rumah gitu. Beli ya rumah kan kalau pasti kan. udah ada ya pasti beli rumah. Oke. Iya Cuman sih. kalau ya Tapi nggak biasanya ada untuk buat jadi invest aja sih. Tetap emang lebih kayak sukanya apartemen gitu. Jadi gue beli rumah, gue sewain gitu. Dikontrakin Kalau gua mau- nih, Iya, anjir. kalau gue mau pindah ke rumah gue ya udah tinggal pindah gitu. Gue salut sih sama orang-orang yang bisa nabung untuk beli rumah. Kayak itu kan harganya kan ratusan juta ya. Iya, kalau orang zaman dulu kan berarti harga berapa, 500.000 kali deh. Gue sampai nanya ke teman gue ya. Zaman dulu anjir. Emak gue zaman emak gue. Iya ya sama Tanah segituan. 500.000 gitu kan. Segituan. Zaman kapan? Zaman Iya, kapan? zaman Zaman sih, beda zaman gua tahun nggak tahu. jebot. Gue sempat tanya sama teman gue kan, dia nabung berdua sama ceweknya. Terus dia bilang kayak, iya anjir gue tuh mau beli rumah. Nabung gue tuh per bulan fluktuatif tuh gak sih, naik terus nabungnya. Anjir, gue bilang kayak misalnya bulan ini 1 juta. Bulan Terus depan 2 bulan depan 1.500.000, 2 juta, 2,5 gitu loh naik terus kayak wow gitu kayak. Iya kan kayak itu kayak gue bisa beli mobil BYD deh Gila, gitu terus kan kayak akhirnya nabung dia segitu sudah- terus kayak Dia sudah alhamdulillah udah beli rumah sih kayak keren. itu salut sih itu, kayak nahan diri untuk jajanannya. Iya anjir, gue aja udah gali lubang ini gue. Iya, Mau kayak- tabungan gue sendiri. ya pokoknya intinya emang semua pun kita sebagai cewek-cewek dari walau beda umur gitu, emang kita mostly ya milih untuk ya udah kita karir dulu aja, nikah bisa nanti, asal bisa diomongin dulu lagi sama pasangan gitu. Kedepannya gimana we never know, asal emang ya udah dijalanin dulu. Lu juga kalau tips gue ya buat cewek-cewek yang emang udah kepikiran mau nikah gitu, jangan terlalu buta sama cinta. Pertama, cowok itu kan bukan gimana ya, maksudnya sifat asli pasangan itu bisa dilihat ketika udah nikah gitu. Iya. Jangan sampai lu nyesel karena
lu nikah berarti otomatis itu akan jadi ayah dari anak-anak lu gitu. Jadi jangan sampai lu nyesel, jangan sampai karena menurut gua nikah seumur hidup tuh sekali tuh udah yang kayak ya itu harusnya enak loh. Tapi temen Seumur gue hidup tuh ada, sekali gitu. dia belum nikah ya, tapi dia tinggal bareng kan. Terus gue pengen tanya kayak sifatnya berubah nggak ya kalau misalnya kan Iya, udah gua sering kayak ketemu bingung gitu. gitu kan. Nah, coba gue tanyain deh. Iya nanti deh. Gimana ya? Kayaknya nanti akan kita tanyain terus kita ubrak-abrik ikutan itu tempat dia Worth it livingnya nggak itu. gitu? Oke. Kayak, ya. Oke, jadi ya memang itu tips buat kalian biar gak terlalu buta sama cinta, karena kita cewek pun harus bisa mandiri gitu ya, biar gak ditindas sama lelaki. Betul, setuju. Oke, dari itu aja dari gue dan teman-teman gue di sini. Kalau kalian suka sama kontennya, like, comment, subscribe. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian. Tapi ini kita jangan share ke keluarga kita karena takutnya kita didampret ya dari kartu keluarga. See you next guys. Bye. Di episode selanjutnya. Bye. Bye.